dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita begitu nyata dari hari ke hari. Juga saat ini kita dapat beribadah dalam keadaan sehat, semua karena kemurahan hati Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus dengan hati penuh hormat dan syukur. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14 berkata, "Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Tuhan yang membentangkan langit seperti kain, namanya besar mengatasi langit. Sampai akhir segalanya, Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Layak diagungkan dan dipuji, Raja segala raja di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan. Krishna. Ya Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Tuhan sudah mengasihi kami, Tuhan sudah melimpahkan kami dengan kasih dan anugerah, kebaikan dan berkat di dalam sepanjang langkah hidup kami.
kekuatan, pengharapan, penghiburan, sukacita Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami datang menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan kami mengaku bahwa kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa kekuatan dan kuasa pertolongan Allah melalui Roh Kudus-Mu. Kami menyadari ketika kami berjuang dan bergumul dengan kedagingan kami tidak akan pernah mampu membereskan akan hidup kami jikalau kami hanya mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Ketika kami berjuang, bergumul, mengalahkan akan dosa dan kuasa dosa, keterbatasan kami dan keberdosaan kami menjadikan kami tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Namun kami bersyukur Engkau datang ke tengah-tengah dunia, menyelesaikan akan urusan dan segala hal terkait dengan dosa manusia melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, memberikan keselamatan, memberikan hidup baru, mengampuni kami keberdosaan kami, baik dosa di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya Tuhan, semua sudah Tuhan tanggung melalui kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga setiap kami yang percaya kepada-Mu, yang seharusnya binasa, namun dalam iman percaya kami kepada-Mu ya Allah, maka kami mendapatkan kehidupan kekal yang sejati. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun untuk setiap dosa-dosa yang belum kami bereskan, belum kami selesaikan di hadapan Tuhan. Dosa yang menghalangi ibadah kami, dosa yang menghalangi kami menikmati berkat kemurahan, kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, supaya kami benar-benar layak untuk memuji, membesarkan, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah beroleh anugerah pembenaran karena kuasa darah Yesus Kristus, mari bersama kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari bersama kita membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Keindahan kisah Natal tak terungkapkan dengan kata. Kehadiran para malaikat surga pada gembala memberitakan sukacita kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia, memberikan pengharapan, pembebasan manusia dari belenggu dosa dan maut, dan menjadi jalan keselamatan dan hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Dan saat ini, seluruh dunia mewartakan Yesus telah lahir. Lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya.
Penasehat ajaib Allah yang perkasa. Penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Bagi Dia. Haleluya, amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus Kristus, Putra Tunggal Maha Kudus, datang sebagai manusia bagi kita, kepunyaannya. Menjadi terang saat sekeliling terasa gelap, membuka jalan di saat pintu seolah tertutup, hingga kita dapat melangkah dengan keyakinan penuh pada janji pemeliharaan kasih setianya, karena Yang Maha Kuasa hadir bersama kita, Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah juru selamat. Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Memberikan terang bagi kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang
Kini saatnya kita masuk dalam pelayanan doa syafaat. Dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, kita memohon agar hati setiap orang percaya semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kedua, doa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kerelaan Tuhan merendahkan diri, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Engkau rela menanggalkan segala kemuliaan-Mu sebagai putra Allah yang maha kuasa, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sangat besar, menebus, membebaskan kami manusia tak berdaya dari belenggu dosa dan maut, mengangkat kami menjadi milik kesayangan-Mu, membuat hidup kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang hebat bagi kami. Tetapi seringkali kami tak mampu untuk tetap mengingat, mempercayai akan kebesaran kasih-Mu. Meskipun sudah Tuhan paparkan dalam tindakan nyata yang tak akan terbalas oleh siapapun. Terlebih ketika dinamika kehidupan seolah hendak membawa kami pada keraguan akan kasih setia-Mu yang hebat dan kekal. Tuhan, ampunkan kami karena kami kurang mengenal akan hati Tuhan yang sesungguhnya berlimpah dengan kasih abadi bagi kami, membuat sesaat kami meragukan akan kebaikan hati dan kesetiaan Tuhan pada setiap janji firman-Mu. Dan kalau saat ini mungkin di hati kami masih meragukan akan kasih setia-Mu, Roh Kudus, tolong kami yang kurang percaya ini. Tuhan Yesus, saat ini dengan segala kerendahan hati, kami mohon, kiranya Roh Kudus berkenan melayakkan setiap kami umat-Mu untuk memperoleh anugerah-Mu, memiliki hati yang semakin rindu untuk mengenal hati Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan teguhkan iman di hati kami. Tuhan Yesus, kami juga mohon, kiranya hikmat Tuhan senantiasa memimpin, melindungi Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, juga TNI dan Polri, dan semua para pemimpin yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Juga rakyat bangsa Indonesia, kiranya dimampukan untuk tetap bersatu hati dengan semangat juang yang tinggi, menjaga kesatuan NKRI dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga di tengah keberagaman, tidak lagi mempertentangkan perbedaan keyakinan, tetapi merajut perbedaan yang ada untuk menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia. Terlebih di tengah rangkaian persiapan dan pengamanan tahapan pemilu, agar semua dapat berjalan dengan tertib dan damai. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan campur tangan dalam proses pemilu yang akan datang, memilih dan menempatkan para pemimpin yang mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, baik Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet yang akan datang, baik di pusat maupun di daerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Krishna.